Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnanda 12 TKJ 1. Di video ini saya akan menyampaikan materi bab 3 produk kreatif dan kewirausahaan dengan judul metode perakitan produk. A. Konsep lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan tergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian atau biasanya yang memiliki suku cadang suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Adapun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah penyeimbangan lini antar stasiun kerja dan menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Contoh gambar konsep lini. Dalam tata letak berorientasi, produk dikenal dua macam lini, yaitu 1. Lini pabrikasi, merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. 2. Lini perakitan, merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan dengan memindahkan orang dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain untuk menciptakan keseimbangan di setiap stasiun. Untuk menciptakan suatu keseimbangan di dalam setiap lini, diperlukan suatu proses penyeimbangan untuk menyeimbangkan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. Proses penyeimbangan tersebut dikenal dengan konsep line balancing atau penyeimbangan lini. Metode perakitan. 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan sebagainya. 2. Perakitan dan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Dan perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga kerja manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat yang spesifik atau khusus. Dan perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal dan produk seri jenis perakitan produk seri. B. Proses perakitan jaringan RT atau RW-net. Contoh gambar konsep RT atau RW-net. Membangun RT atau RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RW-net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Membangun RT RW-net yang sederhana menggunakan mikrotik. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT atau RW-net adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu
Hasil riset. Cara melakukan hasil riset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati, tekan tombol reset dan tahan, nyalakan router tanpa melepas tombol reset, dan tahan selama kurang lebih 5 detik. Self reset. Cara ini dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukannya yaitu masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal, ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian tekan enter. Mikrotik akan reboot. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Line balancing. Contoh gambar line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. 1. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Bufa Elwood 1983. Dan keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Herjanto 1999. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan lintasan perakitan atau balancing line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama persatuan waktu. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan, memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas atau waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila 1. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama, nilainya diukur dengan waktu. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum di setiap stasiun sepanjang lintasan proses. Dan jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Keunggulan tata letak berdasarkan produk. 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. 2. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. 3. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefensi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk. 1. Ketidakfleksibelan. Subscribe to view the full document. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, dan kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Satu mesin mogok bisa menghentikan seluruh mesin lain. Manfaat line balancing. Line balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari line balancing adalah sebagai berikut. Meningkatkan efisiensi proses atau improve proses efisiensi. Menghindari waktu pada proses satu stasiun yang menganggur atau reduce idle time. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan atau reduce total processing time. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi atau increase production rate. Meningkatkan profit atau increase profit. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan atau reduce waste and unnecessary costs. Penggunaan line balancing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau lini balancing. Mengetahui takt time setiap stasiun kerja, membuat rincian proses, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih, analisis dan lakukan tindakan penyelamatan, dan evaluasi dan pemantauan hasil. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis.
Masalah-masalah utama yang sering dihadapi dalam lintasan yang dikemukakan oleh Beagle 1952 yaitu kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance dan menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisiensi yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. 1. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, dan adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara penumpukan material, penggerakan operator, pemecahan elemen kerja, perbaikan operasi, dan perbaikan performasi operator. Langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing: mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas, dan menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Metode pemecahan dalam line balancing. A. Metode heuristik. Metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan atau branch and bound method. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya, karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. Simulasi itu sendiri adalah duplikasi dari persoalan dalam kehidupan nyata ke dalam suatu model-model matematika yang biasanya dilakukan dengan memakai komputer. Keseimbangan lintasan atau line balancing produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Masalah-masalah yang terjadi pada keseimbangan lintasan dalam suatu lintasan produksi biasanya tampak adanya penumpukan material, waktu tunggu yang tinggi, dan operator yang menganggur karena beban kerja yang tidak teratur. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan keseimbangan lintasan, yaitu dengan menyeimbangkan stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Idle time, yaitu waktu menganggur selama jam kerja, atau bird working time, yang disebabkan antara lain hujan, menunggu muatan, menunggu dokumen, alat rusak, dan lain-lain. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan lintasan perakitan, maka jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Istilah-istilah dalam line balancing. Waktu menganggur atau idle time, keseimbangan waktu senggang atau balance delay, efisiensi stasiun kerja, efisiensi lintasan produksi atau line efficiency, smoothness index, dan workstation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.